أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, sebagian anak muda bercita-cita ingin belajar untuk melanjutkan kuliahnya ke negeri kafir. Akan tetapi di sana ada kendala. Bercampur baur laki-laki wanita. Mohon solusi nasihatnya Ustadz. Iya. Pertama, hukum asal, jangan kita pergi ke negeri kafir. Ini hukum asal. Karena kita diperintahkan meninggalkan mereka, meninggalkan negeri kafir. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Negeri yang jelek ke negeri yang baik. Itu hijrah. Jadi orang yang pergi ke negeri orang kafir itu bertentangan dengan makna hijrah secara bahasa. Ya. Tetapi para ulama menyebutkan atau sebelumnya kenapa kita tidak dianjurkan untuk pergi ke negeri orang kafir. Pertama, ibadah kita terganggu. Mau cari sholat susah, mau cari masjid susah. Akhirnya melemahkan iman kita. Yang kedua, bisa juga merubah cara berpikir kita dengan melihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang di mana-mana megang minuman botol arak, biasa bagi mereka botol arak. Sehingga nanti menjadi sebuah kebiasaan yang kita lihat ternyata botol arak itu biasa. Ketika kita mengingkari orang yang menjual arak, dia katakan, kamu norak lah, nggak biasa. Biasa orang pakai arak. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi pikiran dengan kejahatan. Sama seperti pakaian. Di negeri orang kafir, berpakaian pendek, wanita berpakaian celana pendek, lalu pakaian-pakaian menampakkan ketiaknya, dadanya, itu biasa. Sehingga kalau kita pergi ke negeri kaum muslimin, kita anggap itu sesuatu yang tabu. Dianggap kamu ketinggalan zaman, tabu, itu biasa. Kenapa bisa berubah cara berpikir dan cara pandang ini? Karena membiasakan kemaksiatan. Dan itu ada semua di negeri orang kafir. Ya, belum lagi pergaulan yang bebas. Nauzubillah. Ini semua mengancam agama kita, merusak agama kita dan hubungan kita dengan Allah. Maka itu, sesuatu yang bisa merusak agama tidak dianjurkan bagi kita untuk pergi ke sana. Tetapi para ulama menyebutkan, jika kita ada kebutuhan di negeri orang kafir, maka diperbolehkan. Ada kebutuhan. Apa contohnya? Berobat. Kita butuh berobat, karena di negeri kita kaum muslimin tidak ada pengobatan yang secanggih mereka. Atau tidak ada dokter yang jujur. Ada dokter-dokter tapi dokter nggak jujur. Hanya dokter-dokter yang memanfaatkan pasiennya. Mungkin seperti itu ada. Akhirnya dia pergi ke negeri-negeri orang kafir yang di sana dokter-dokter lebih profesional, lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Lalu dia pergi berobat di negeri orang kafir. Itu diperbolehkan para ulama. Atau sebagian orang untuk belajar. Belajar ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Islam. Atau orang Islam tidak sehebat mereka dalam ilmu-ilmu tersebut. Boleh kita belajar di negeri mereka. Ilmu persenjataan, ilmu kimia, atau ilmu-ilmu perkembangan yang mereka lebih maju dari kita. Dan kita belum mendapatkan itu. Kita ingin mengambil ilmu dari mereka, boleh. Pergi ke negeri orang kafir. Jadi, boleh pergi ke negeri orang kafir. Tapi para ulama mensyaratkan. Yang pertama, tetap jaga keimananmu. Tetap jaga ibadahmu. Tetap jaga pakaianmu, wahai wanita. Berhijab yang benar. Tetap jaga syiar-syiar Islam. Nampakkan syiar-syiar Islam, nampakkan ke orang Islam, lalu berakhlak seperti akhlak Islam, dan ini semua bisa menjaga diri kita. Jadi kalau di sini apa nasihatnya? Saya katakan ilmu apa dulu yang mau diambil. Kalau ternyata ilmu itu ada di Indonesia, di negeri kita pun cukup belajar dengan orang-orang di negeri kita, maka tidak perlu ke negeri orang kafir. Atau kalau memang ternyata ingin juga belajar ke negeri luar, carilah negeri kaum muslimin yang mengajarkan ilmu tersebut. Kalau memang ternyata tidak ada, hanya negeri orang kafir yang memilikinya dan lebih canggih, lebih maju, maka boleh bagi dia pergi ke sana, tapi tetap dengan catatan-catatan tadi. Agama dia menjadi modal dasarnya yang tidak boleh dia rusak. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.